Selamat malam. Eh, ini sudah ada Mbak Eli dan Mbak Ani ya. Malam hari ini kita akan memulai kelas kita yaitu manajemen keuangan. Eh, untuk minggu ini kita akan ke manajemen keuangan dulu ya. Untuk minggu depan mungkin kita bisa switch ke pemasaran ya. Dan malam hari ini saya akan bahas mengenai 4 materi. Yang pertama, nilai waktu uang, IRR atau yield ya nama lainnya. Kemudian nanti kita juga akan belajar valuation dan satu teknik yaitu CAM. Harusnya ini CAPM nih, bukan CAMP ya. CAPM ini CAM. CAM ya bacanya apa tuh entahlah. Kita akan bahas 4 materi ini. Sebetulnya untuk materi yang pertama dan kedua ini sudah kita bahas ya pada waktu pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kita review aja cepat, kemudian masuk ke yang materi ketiga dan keempat. Kemudian ya ini outline-nya. Nanti kita akan mereview materi sebelumnya tentang nilai waktu uang dan IRR. Kemudian penilaian, dan yang keempat CAPM ya, bukan CAMP lagi, salah lagi nih. CAPM. Apa itu nanti kita akan bahas. Mengingatkan aja, jadi di modul pertama itu kita belajar mengenai fungsi manajemen keuangan. Jadi kalau kita lihat di sini, manajemen keuangan itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu kegiatan menggunakan dana ya, dan mencari dana. Dua kegiatan ini adalah kegiatan atau fungsi utama seorang manajer keuangan. Jadi besok kalau ada pertanyaan nih ya, apa sih fungsi atau apa sih kegiatan utama dari manajemen keuangan, ya jawabannya ini, yaitu cari duit dan bagaimana menggunakan duit itu ya, bagaimana menggunakan dana itu. Nah, kalau kita lihat di gambar 1.1 ini dijelaskan mengenai fungsi dari manajer keuangan ya. Jadi yang ini grafik ini menjelaskan, jadi untuk arus 1 ya, untuk arah panah 1 itu adalah kegiatan penggunaan dana ya. Ini benar ya, yang arah 1 adalah memperoleh dana ya, kegiatan memperoleh dana. Jadi seorang manajer keuangan itu mencari dana atau mengumpulkan dana itu dari pasar keuangan gitu ya. Bisa caranya menjual saham gitu ya. Nah, panah 1 itu adalah memperoleh dana. Nah, dalam hal ini akhirnya manajer keuangan itu harus membuat keputusan pendanaan ya. Jadi kalau kita lihat arah panah 1 itu terkait dengan keputusan pendanaan. Nah, kemudian kita beralih ke panah kedua. Nah, kalau panah kedua itu artinya setelah dana itu diperoleh, seorang manajer keuangan itu akan menggunakan dana itu kemana, akan digunakan untuk apa. Nah, akhirnya di sini manajer keuangan itu harus membuat keputusan investasi ya, keputusan investasi. Nah, kemudian sebelum ke ketiga sama keempat dulu ini ya. Nah, keempat ini mengenai pembagian laba. Nah, setelah dana itu diputar ya, istilahnya diputar atau digunakan, kemudian akan mendapatkan laba. Nah, arah panah 4 dan 4A dan 4B itu terkait dengan pembagian laba ya, pembagian laba. Nah, kalau 4A itu artinya laba itu dibagikan langsung ke investor ya, ke pasar keuangan. Sedangkan untuk 4B itu
dana itu, laba itu tidak dikembalikan ke investor, tapi dipakai lagi oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah manajer keuangan, dipakai lagi untuk investasi kegiatan lainnya. Nah, jadi kalau kita bisa sebutkan ini arah yang nomor 4B ini ya, kita sebutnya capital gain. Jadi investor itu nggak dapat dividen, tapi dapatnya capital gain. Oke. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan ke slide kedua, ini saya mau tanya ini. Kemudian yang 3, itu kita lihat arah panah 3 itu ya. Itu sebetulnya apa sih? Artinya apa sih? Mungkin Mbak Neneng Fatkiyah ini yang baru hadir, bisa bantu nggak? Sebetulnya menurut pendapat Anda, panah 3 ini apa? Tanda panah 3 ini apa sih sebetulnya? Kalau 1 tadi kan terkait dengan keputusan pendanaan ya. Kemudian kalau 2 itu keputusan investasi. Kemudian yang keempat itu terkait dengan keputusan pembagian dividen ya, pembagian laba. Nah, kalau yang 3 ini apa? Mungkin Mbak Eli atau Mbak Ani atau Mbak Neneng atau siapa lagi nih, satu lagi nih. Oh ya, oke, sudah dijawab oleh Mbak itu ya. Siapa ini? Manajemen 1 itu Mbak Eli ya. Oke. Mbak Eli berarti akan saya kasih poin 1 ya. Saya akan kasih poin 1. Untuk mengingatkan aja. Jadi kalau kelas saya itu tidak strict masalah presensi ya. Dalam artian kalau memang Anda tidak bisa hadir, saya maklumi gitu, karena memang Anda juga ada kesibukan lain yaitu kerja. Jadi nggak masalah. Itu pun kan nanti saya juga akan upload video rekaman ini ke YouTube. Jadi untuk yang tidak bisa hadir bisa nonton. Nah, tapi saya mau kasih ekstra atau bonus bagi teman-teman yang bisa hadir. Jadi di dalam kelas saya ini sifatnya kelas yang interaktif. Maksudnya saya akan kasih pertanyaan gitu ya. Nah, di setiap pertanyaan itu akan ada nilainya. Nah, bagi yang bisa hadir dan bisa menjawab juga, ataupun ada usaha untuk menjawab, saya akan kasih poin. Nah, itu keuntungannya untuk yang bisa hadir gitu ya. Seperti ini Mbak Eli, ada pertanyaan, Mbak Eli bisa jawab, berarti saya kasih poin gitu ya. Oke, nanti untuk Mbak Ani dan Mbak Neneng gitu ya, masih ada kesempatan, masih ada banyak pertanyaan kok ya. Oke, saya lanjutin nih. Ya, jadi panah 3 itu terkait dengan laba. Nah, jadi kan tadi setelah diinvestasikan, kemudian mempunyai laba, labanya itu dalam bentuk 3. Jadi dalam panah 3 itu ya labanya, simbolnya. Kemudian 4-nya itu terkait dengan pembagian laba tersebut ya. Laba bisa diberikan langsung kepada investor atau digunakan lagi sebagai investasi berikutnya, di mana kemudian investor mendapat yang namanya capital gain ya, itu ya. Saya lanjutkan. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai time value of money ya, atau nilai uang. Waktu itu saya cerita mengenai pengalaman ponakan saya gitu ya. Dulu saya uang sakunya 500 rupiah gitu ya, tapi sudah bisa beli macam-macam. Nah, kalau ponakan saya gitu ya, sekarang uang sakunya sudah 15.000. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Menunjukkan bahwa uang itu dipengaruhi juga oleh waktu. Nah, itu inti atau konsep dari time value of money. Nah, dalam konsep time value of money ini kita mengenal tentang PV dan NV ya. Kalau PV itu present value, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya nilai sekarang ya, nilai uang sekarang. Kalau FV itu adalah future value atau nilai uang yang akan datang. Nah, ini ada istilah-istilah nih. Jadi kalau FV kita di modul ini kita sebutnya NTN ya, itu ya, NTN. Kemudian rumusnya itu adalah CO
dikali 1 tambah R pangkat N ya. CO itu juga nama lainnya PV ya, PV. Jadi saya kembali ingatkan bahwa NTN itu nama lainnya EV, kemudian C0 ya, C0 itu nama lainnya PV. Kalau R nama lainnya I, jadi beberapa buku juga pakai I ya, I atau R itu sama gitu ya. Nah kemudian itu rumus yang pertama, oke saya kotak I aja ini ya, rumus yang pertama ini ya, rumus yang pertama ini ya, kita sudah belajar. Jadi ini untuk mencari future value atau nilai waktu yang akan datang ya. Jadi kalau bisa ditanyakan nilai waktu yang sekarang gitu ya, berarti tinggal kita turunkan ini 1 plus R pangkat N itu kita pindah ke bawah sini, jadi jadinya bagi ya. Rumusnya jadi NTN per 1 NTN dibagi 1 plus R pangkat N sama dengan C0 ya, itu untuk cari waktu nilai uang sekarang. Nah kemudian rumus yang kedua ini, rumus yang kedua ini kalau misalnya bunga itu dibagikan misal dalam setahun 2 kali ya, atau 3 kali atau 4 kali, nah itu representasi dari M ya. Rumusnya sama, cuman modifikasinya di sini. R-nya itu dibagi dengan M. M itu adalah jumlah bunga yang dibayarkan. Ada berapa kali dalam, misal dalam 1 tahun gitu ya. Jadi tinggal R dibagi jumlah kali pembagian bunganya itu, kemudian pangkatnya juga dikalikan ya. N itu jumlah tahunnya, kemudian M itu adalah tadi jumlah bunga yang dibayarkan berapa kali ya. Nah kemudian ya ini sebetulnya kemudian ini ya. Nah ini rumus berikutnya ini PV sama dengan C0 dibagi 1 plus R pangkat N. Nah ini sebetulnya tadi sudah saya jelaskan ya, ini untuk mencari present value atau nilai waktu sekarang ya. Oke. Nah kemudian sebetulnya ini sama dengan rumus ini ya, rumus ini sama dengan rumus ini sama ya. PV sama dengan CN dibagi 1 plus R pangkat N itu sama dengan PV sama dengan C0 dikali 1 per 1 bagi 1 tambah R pangkat N. Nah ini 1 per 1 tambah R pangkat N itu namanya discount faktor gitu ya. Jadi mungkin ini akan lebih gampang kalau saya tulis dalam bentuk lain nih ya, saya tulis bentuk lain nih, lebih gampang. Jadi PV ya sama dengan ini CN ya, tadi bukan C0 ya, CN dikali ya, CN dikali 1 per 1 tambah R, oke, tambah R pangkat N. Nah ini ya saya tuliskan, mungkin kalau gini Anda lebih gampang untuk memahami ya. Oke, jadi ini ya, ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Oke, nah 1 per 1 tambah R pangkat N itu namanya discount faktor ya, discount faktor. Oke, ini satu konsep
Oh ya, di gambar ini ya, di gambar yang ini Anda bisa lihat ya. Itu sebetulnya ini untuk menjelaskan aja sih, untuk menjelaskan mengenai present value dan future value. Jadi kalau ini di sini itu option A itu menjelaskan mengenai present value ya, nilai waktu sekarang itu dibawa ke future value tahun sampai tahun ketiga. Jadi 10.000 ditambah dengan bunganya, yaitu akan mendapatkan future value gitu ya. Itu option A. Kemudian kalau option B itu kebalikannya. Jadi 10.000 pada tahun ketiga itu dibawa nilainya sekarang berapa sih? Artinya 10.000 itu dikurangi dengan bunga gitu ya. Nah, itu kok ini gambar ini maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah PV annuity dan FV annuity. Nah, annuity itu artinya tahunan ya. Jadi misalnya Anda bisa lihat di gambar ini ya. Di gambar ini Anda bisa lihat jadi gambar ini tuh artinya setiap tahun ya, setiap tahun, ini tahun pertama itu mendapat uang $25 misalnya seperti itu ya, $25. Tahun berikutnya ya dapat $25 lagi, tahun berikutnya dapat $25 lagi. Nah, ini namanya konsep annuity. Nah, dari tiap tahun 25, 25, 25. Nah, pada tahun ketiga itu berapa sih nilai uang yang misalnya Anda tabungkan sebanyak 25, 25, 25. Jadi annuity itu seperti itu. Tiap tahun dapat ya, setiap periode dapat. Nah, kalau ini enggak, kalau ini langsung ya, yang PV dan EV ini yang tidak ada annuity-nya ini langsung. Jadi dari uang 10.000 ini ya, $10.000 ini langsung dibawa 3 tahun itu berapa nilainya gitu ya. Nah, kalau juga sama dengan yang option B ini, uang 10.000 3 tahun yang akan datang itu sekarang itu berapa. Jadi ini langsung dibawa ke sini gitu ya. Sedangkan kalau annuity itu enggak. Jadi ini tahun ketiga $10.000, tahun kedua $10.000, tahun pertama $10.000. Nah, itu kemudian berapa nilainya sekarang gitu ya. Jadi tiap tahun ada gitu ya. Ada angsuran lah istilahnya seperti itu ya. Oke. Waduh, ini kok kecil sekali ya. Saya nggak kelihatan nih. Anda bisa lihat nggak ini? Terlalu kecil nggak gambarnya? Waduh, kecil ya. Oke. Anyway, next time nanti saya akan mungkin ganti. Oke. Ini saya pakai notebook tambah kecil lagi. Kalau Anda pakai notebook mungkin ya di modul ada juga ya, Oke, anyway nanti next time saya akan ini deh, nanti saya gedein lagi. Karena ini tadi saya buatnya di komputer di lab ya, di tempat belajar saya itu gede, jadi enak belajarnya. Saya pindah di notebook saya jadi kecil-kecil gini, saya juga nggak bisa lihat ini apa ini. Oke, anyway tadi itu ya, PVNU itu jelas, jadi tiap tahun itu ada. Nah, kemudian rumusnya itu berubah sedikit gitu ya. Berubahnya di sini ya. PV sama dengan C per 1 plus R pangkat N1 sampai dengan N yang itu ya, diinginkan. Jadi ini bedanya di sini. Jadi N-nya ini, pernya ini, pembaginya ini ada tiap tahun gitu ya. Nah, kalau yang PV ini kan nggak cuma satu kali tok kan, ya kan? Misalnya N-nya 3 kali berarti 1 plus R pangkat 3 kan gitu. Nah, kalau di sini nggak, nanti ada 1 plus R pangkat 1 plus lagi 1 plus R pangkat 2 plus lagi 1 plus R pangkat 3 dan seterusnya sampai R yang diinginkan. Nah, itu bedanya hanya di situ ya. Oke, itu ya sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini mengenai bedanya PV
annuity dengan PV tok. Ya, jadi dari konsepnya tadi, kalau PV itu langsung, misalnya tahun ketiga dibawa sampai tahun pertama itu berapa. Sedangkan kalau PV annuity itu tiap tahun lain-lain. Jadi tiap tahun dapat 1000, tahun kedua dapat 1000, tahun pertama dapat 1000. Nah itu nanti dihitung PV-nya berapa. Dari konsep seperti itu. Kalau dari rumus itu, kalau PV itu hanya satu kali aja. Jadi diskon faktornya itu cuman yaitu misalnya tahun ketiga ya tahun ketiga aja. Sedangkan kalau PV annuity enggak, misalnya tahun ketiga berarti dihitungnya 1 pangkat R, 1 plus R pangkat 1 ditambah 1 plus R pangkat 2 sampai 3 gitu ya. Seperti itu, bedanya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita ada latihan ini. Ada 1, 2, 3. Oke, saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk atau Anda mau jawab serabutan? Ini sudah ada Mbak Sundari, ada Mbak Eli, Mbak Ani, Mbak Neva. Mbak Neva tadi Mbak Neneng ya? Atau Mbak Ana Latifah ini? Ya, ini ada tiga soal. Silakan nomor 1 dulu wes. Yang mau jawab siapa? Jadi kalau di kelas saya harapkan Anda juga bawa kalkulator ya. Jadi bisa, kalau ada soal Anda bisa kerjakan. Sebelum Anda menjawab, saya mau tanya dulu ini. Untuk latihan soal nomor 1 ini ya, yang paling atas itu mencari FV ya, mencari nilai yang akan datang. Itu FV annuity atau FV biasa itu? Kalau saya tanya, itu FV annuity atau FV biasa? FV annuity atau FV biasa? Ya, betul. Mbak Ani ya. Oke, Mbak Ani saya kasih poin 1 nih ya. Jadi ini adalah FV biasa, bukan FV annuity. Kalau FV annuity itu misalnya gini, tahun 0 1000, nanti tahun 2 atasnya lagi ada 1000, tahun ketiga atasnya lagi ada 1000, tahun keempat atasnya lagi ada 1000. Nah itu baru FV. Tapi kalau ini kan enggak, jadi tiap tahun itu enggak ada. Jadi dari uang 1000 ini langsung dibawa ke tahun keempat, itu nilainya berapa. Oke, silakan Anda cari, Anda kerjakan. Nanti yang tahu siapa jawab langsung. Nanti saya kasih nilai. Oke. Yakin. Ada yang lain enggak? Jawaban lain? Ada enggak yang punya jawaban lain? Yakin jawabannya itu? Ada yang punya jawaban lain enggak? Ayo, ada lainnya, jawaban lain? Ayo, Mbak Eli jawabannya nggak konsisten ini. Mbak Eli jawabannya nggak konsisten ini. Jawabannya 1000 atau 12. Oh, Mbak Ana malah jawabannya berapa? Kok 1790 ya? Bukan, salah ya. Jawabannya yang betul adalah, betul jawaban Mbak Eli ya.
keuangan satu tuh Mbak Eli ya, bener ya? Atau Mbak Ani, saya lupa ya. Oh, manajemen satu Mbak Eli, ya oke Mbak Eli. Saya kasih poin lagi satu Mbak Eli ya. Jadi Mbak Ana jawabannya bukan 190, tapi 126248 ya. Ingat N-nya itu 4 ya. Jadi Anda harus pangkatkan 4 ya. Jangan dipangkatkan 1. Kalau dipangkatkan 1 tadi jawabannya betul 1060 gitu ya. Tapi kan ini 4 tahun ya kan. Oke. Ngerti nggak? Caranya ngerti nggak? Perlu saya tulis nggak? Oke, saya tulisin di sini deh ya. Oke, jadi caranya kan gini, rumusnya kan FI sama dengan ya PV dikalikan 1 plus R pangkat N ya. Ini pangkat ya, tanda panah ke atas, so artinya pangkat. Jadinya kan ini tadi 1000 ya. PV-nya kan 1000 dikalikan 1 ditambah 0,06 pangkat 4 gini ya. Aduh, nggak kelihatan. Saya kecilin deh. Oke ya. Oke, begini ya. Sama dengan 1000 kalikan 1 pangkat 4 jadinya ini 1 2 berapa tadi? 1 1,06 pangkat 4 yaitu 1,2627 247 ya, atau saya bulatkan lah ya, 1,277 5 gini ya. Jadi kita kalikan menjadi 1265 ya. Saya bulatin ya. Saya bulatin ini. Betul ya, jawabannya betul. Jadi jawabannya ini ya. Oke deh, jangan nih. Kok pembulatannya tuh di belakang aja, jangan di depan. Terakhir, nilai terakhir baru saya bulatin. Oke, jadinya seperti ini toh. Terus di komanya kan kita dikalikan 1000, berarti komanya mundur 3 ya. Oke, 2,48. Oke. Jadi jawabannya ini. Jadi uang $1000 sekarang itu 4 tahun berikutnya itu adalah sebesar $1.262,48 ya, dengan asumsi tiap tahun itu bunganya adalah 6% ya, jelas ya. Oke, berikutnya nomor 2. Nomor 2 silakan Anda coret-coret juga. Sekarang ditanyakan PV-nya ya. PV-nya berapa? Silakan yang bisa menjawab ya, silakan yang sudah ketemu jawabannya boleh menjawab. Ini lebih gampang lagi ya. Saya juga ngitung soalnya. Belum saya hitung. Ayo yang sudah dapat siapa?
Ayo, yang sudah dapat silahkan. Siapa?